Halo sahabat profesional, welcome to Connecting Time with Foster and Bridge Indonesia. Kembali lagi hadir bersama saya dengan Wulan, dan sebelum mulai video hari ini jangan lupa yuk untuk like video ini, di subscribe dan juga nyalakan tombol lonceng kamu supaya kamu tidak tertinggal video terbaru dari kami. Dan seperti biasa nih, saya tidak akan sendirian, saya akan ditemani oleh salah satu narasumber. Beliau yang hadir hari ini merupakan salah satu Associate Facilitator dari Foster and Bridge Indonesia. Langsung saja kita sambut dan kita sapa Pak Ubaidillah Anwar. Halo Pak Ubay. Halo. Terima kasih sudah menyempatkan hadir ya untuk sharing-sharing mengenai topik hari ini yang akan kita bahas. Iya, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk para viewer kita. Ya. Amin. Oke Pak, sebelum kita memulai topik yang mungkin topik kita bahas hari ini cukup baru, tapi sebelum itu boleh dong Pak kasih tahu ke saya dan juga ke sahabat profesional keseharian Bapak ini gimana sih? Oh ya, saya menekuni kegiatan sehari-hari sebagai trainer, khususnya sekarang ini mengenai soft skill dan spiritualitas, dan lebih spesifik lagi adalah kecerdasan hati dan penerapannya di dunia pendidikan, industri dan komunitas kreatif. Selain itu juga mungkin mengisi seminar, ada beberapa kegiatan menulis buku dan artikel yang terus saya jalani sampai sekarang. Lumayan banyak juga ya kegiatan Bapak sehari-hari, tapi harus tetap sehat juga ya Pak. Iya, itu yang terpenting. Siap, oke Pak. Seperti yang tadi sudah saya katakan bahwa topik hari ini lumayan cukup baru dan tadi Bapak sudah menyinggung nih mengenai kecerdasan hati. Oh iya, ya kecerdasan hati. Kita ini kan manusia terlahir dengan 3 elemen ya Pak. Kita lahir dengan fisik yang sudah terlihat, lalu juga kita punya akal dan juga hati nurani. Nah, ngomong-ngomong soal itu, di dunia ini banyak orang yang pintar, juga jenius, tapi mereka tuh menyampingkan rasa bela rasa dengan sesama gitu. Padahal dari hal itu menyinggung mengenai kecerdasan hati itu sangat penting untuk diterapkan di kehidupan sehari-hari ataupun di kehidupan kita bekerja ya Pak. Ya, karena dalam dunia pekerjaan ini kecerdasan hati dibutuhkan juga ya untuk mengelola emosi kita, terus juga respon kita terhadap orang lain atau orang lain terhadap kita ya Pak. Jadi membutuhkan pemahaman yang tepat. Nah, terus selain itu juga kita pernah mendengar yang namanya emotional intelligence. Sebelum itu boleh dong Pak dikasih tahu dulu ke saya, ke sahabat profesional, sebenarnya apa sih kecerdasan hati itu dan juga apakah ada perbedaan dari emotional intelligence itu? Oke, ya ini pertanyaan yang sangat bagus sekali. Iya, Pak. Sebetulnya kecerdasan hati itu bukan terminologi baru bagi kita di sini. Dia sudah ada sejak para nabi ada, dan pada tahun 90-an riset ilmiah sudah mulai digalakkan di beberapa kampus besar di luar negeri, dan yang paling penting secara tidak kita sadari semua bangsa di dunia ini telah secara turun-temurun mentransformasikan pengetahuan dan pemahamannya mengenai hati kepada generasi dari generasi ke generasi. Contoh misalnya ini tidak saja di Indonesia. Misalnya kita kan punya ungkapan bekerjalah dengan hati. Oke, iya betul. Kita semua nggak tahu hati yang mana, benar nggak? Iya, kita cuma tahu kerja pakai hati aja. Kita paham, gitu loh. Cintailah anakmu, suamimu, istrimu dengan hatimu. Nah, hati di sini dulu kita paham maksudnya. Nah, oke. Tadi ada pertanyaan apa bedanya dengan kecerdasan emosional, intelektual dan seterusnya. Nah, sebelum masuk ke sana, saya ingin membahas dulu mengenai apa yang saya maksudkan dengan hati di sini, dan apa itu kecerdasan hati, dan apa bedanya, dan apa kepentingannya ketika itu kita terapkan di dunia kerja dan seterusnya dan seterusnya. Kita mulai dari satu, apa yang dimaksud dengan hati di sini, atau bahasa Inggrisnya heart, bahasa Arabnya qalb, bahasa Indonesianya kolbi, kalbu, benar kayaknya. Hati itu ada dua pengertiannya. Pertama adalah hati jasmani, dan itu bendanya jantung. Jadi jantung di sebelah kiri dada kita itu hati. Jadi bukan hati yang di limpa itu ya. Nah, hati, jantung. Jantung inilah yang menjadi objek para ilmuwan sekarang ini
untuk meneliti lebih lanjut apa pekerjaannya setiap detik itu. Nah, yang kedua adalah hati rohani yang disebut kecerdasan. Nah, hati rohani ini yang saya katakan tadi, semua bangsa di dunia ini secara turun-temurun dari waktu ke waktu, dari masa ke masa telah mentransformasikan pemahamannya mengenai hati kepada anak cucunya. Gitu. Ketika kita dikatakan bekerjalah dengan hati, tentu maksudnya bukan bekerja dengan jantung, bukan. Pasti dengan hati rohani yang disebut kecerdasan tadi. Dalam bahasa spiritualnya disebut wadah cahaya. Wadah Cahaya. Nah, jadi Mbak tadi kan sudah singgung sedikit ya. Banyak di sekitar kita itu ada orang yang secara pengetahuan bagus, tetapi kelakuannya nabrak sana sini, nabrak perasaan manusia, bahkan bisa nabrak kepentingan manusia dan seterusnya. Kenapa? Karena hatinya tidak meradiasikan cahaya, tidak memberikan light, sehingga pikirannya dan perilakunya nabrak-nabrak. Nah, itu hati, itu artinya hati dalam pengertian rohani. Nah, sekarang gini, apa bedanya? Apa bedanya ya Pak sama emotional intelligence? Terus apa pengertiannya dengan kecerdasan hati itu sendiri? Oke, saya lanjutkan. Kecerdasan hati, ini mungkin dasar dulu ya, nanti untuk kelanjutannya, pendalamannya, dan bagaimana aplikasinya, mungkin kita perlu sesi-sesi yang lebih interaktif, lebih panjang lagi. Oke, definisi kecerdasan hati adalah kemampuan seseorang untuk menciptakan hubungan yang harmonis dan sinergis antara hati dan pikiran. Hati dan pikiran supaya sinkron. Supaya sinkron. Bisa bayangkan ya, mungkin lebih mudahnya kita membayangkan keluarga kecil. Keluarga kecil itu keluarga ayah, ibu, anak ya. Keluarga besar itu keluarga bangsa Indonesia. Oke. Keluarga itu menjadi cerdas ketika hati suami dan istrinya nyambung. Chemistry-nya nyambung. Jadi dia hidupnya berbunga-bunga, suami istrinya itu. Bener nggak? Benar. Nah, itu. Nah, pertanyaannya kan begini, supaya hati kita cerdas itu gimana? Nah, analoginya sama dengan rumah tangga tadi. Ketika suami istri itu mempunyai cita-cita yang diperjuangkan bersama dan satu sama lain saling menghormati, mencintai, maka suami istri tadi itu pernikahannya cerdas. Nah, hati pun begitu. Kapan dia akan cerdas? Ketika pikiran dan hati itu punya cita-cita yang diperjuangkan bersama dan mengeluarkan atau diberi cinta tadi itu, appreciation and compassion bahasa ilmiahnya, jadi punya sesuatu yang dicintainya, maka hati itu cerdas karena ada hubungan yang saling harmonis antara pikiran dan hatinya. Sehingga karena pikiran lagi cerdas, tentu ada kreativitas yang bagus, bahkan resiliensi atau ketahanan yang bagus dan seterusnya. Nanti rembetannya luas sekali. Nah, itu kecerdasan hati. Terus yang terakhir kan ada pertanyaan, apa bedanya dengan kecerdasan yang ada? Iya. Benar. Sekarang ini kan muncul istilah banyak sekali kecerdasan. Ada Betul, intelektual, ada spiritual, ada multiple intelligence, ada adversity intelligence, ada creativity, macam-macam kecerdasan. Banyak banget benar. Istilah itu. Istilah itu harus kita pahami sebagai ijtihad atau upaya keilmuan bagaimana mengembangkan manusia secara utuh. Nah, jadi tidak pernah ada final. Mungkin nanti ada berbagai istilah kecerdasan lagi. Nah, gini, secara umum semua kecerdasan seperti intelektual, emosional dan lain-lain itu basisnya otak atau pikiran. Jadi IQ itu ada otak kiri. Nah, bahkan ada yang mengatakan emosi itu otak kanan. Bahkan ada yang menyebutkan spiritual yang di barat ya, bukan yang di kita. Kan spiritual itu beda pengertiannya antara yang di kita dengan yang di barat. Di barat itu spiritual is otak. Nah, ada God, spot lah, macam-macam istilah itu hasil riset. Nah, emosi sendiri seringkali dipahami sebagai aktivitas otak kanan. Nah, kecerdasan hati ini, hati fisiknya jantung, rohaninya adalah wadah cahaya tadi. Yang ini telah ada sejak zaman para nabi, zaman peradaban manusia, dan riset-riset ilmiah. Dua-duanya sangat penting. Jadi kalau disimpulkan itu begini, di dalam diri manusia itu katakanlah jiwa itu rumahnya, ada dua alat kecerdasan yang sangat penting.
yaitu kecerdasan hati dan pikiran. Kemudian dari interaksi keduanya itulah muncul istilah kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual, dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Gitu. Oke, nah Pak, mengenai kecerdasan hati yang tadi sudah Bapak jelaskan ya, sebenarnya kecerdasan hati ini ada sejak kita lahir atau kecerdasan hati itu bisa dipelajari secara konstan dan mengikuti perkembangan sih Pak? Oh ya, jadi manusia itu dikasih potensi. Hati di sini potensi. Potensi itu barang mentah, seperti energi gitu ya. Makanya ada kecerdasan potensial, kecerdasan yang belum jadi. Semua manusia dikasih ini. Cuman nanti persoalan hatinya itu cerdas atau tidak cerdas. Cerdas tinggi atau cerdas biasa-biasa atau cerdas rendah, itu tergantung usahanya. Maka forum-forum semacam ini itu sangat perlu untuk menyadarkan siapapun juga, terutama masyarakat profesional ya, yang ada di lingkaran kita, untuk meningkatkan kecerdasan hati melalui praktek sehari-hari, melalui pemahaman, penambahan ilmu dan seterusnya. Oke, berarti ya sebenarnya sudah punya, tapi semua orang punya, tergantung dia usahanya kayak apa. Benar. Gitu kan nggak mungkin sama yang selalu belajar Benar. sama yang malas-malesan. Benar. Gitu ya. Jadi makanya ada istilah kecerdasan potensial dan kecerdasan aktual. Potensial itu benda yang belum jadinya. Bakat pun ada begitu. Bakat potensial itu bakat yang masih belum jadi. Nah, baru kemudian ada kecerdasan aktual. Kecerdasan yang sudah kita miliki atau sudah kita capai. Di hati pun sama, emosi sama, dan seterusnya. Oke Pak, nah untuk profesional muda nih ya Pak, seperti saya contohnya, sebenarnya kecerdasan hati itu penting nggak sih untuk kita gali dan juga kembangkan, atau misalnya dalam pekerjaan ya udahlah kita terima aja, ikhlas biasa aja, yang penting itu selesai tugasnya, atau gimana sih Pak? Ya, sebetulnya kalau kita sebagai menempatkan diri sebagai manusia normal sangat penting. Lain persoalan kalau kita mendefinisikan diri kita ini mesin. Mesin nggak perlu hati, benar nggak? Karena dia bekerja sesuai dengan perintah tombol. Nah, karena manusia itu adalah makhluk yang dinamis, yang merasa, yang memaknai, dan seterusnya, maka kecerdasan nanti sangat penting. Justru karena profesional itu banyak masalah. Benar nggak? Iya benar juga sih Pak. Sangat penting. Dan untuk apa? Bukan untuk melarikan diri dari masalah, atau bukan untuk mendinai. Mendinai itu gini, masalah biasa aja. Padahal masalahnya nggak biasa-biasa. Untuk mengingkari adanya masalah, bukan. Dengan kecerdasan hati itu supaya kita bisa menghadapi masalah itu lebih produktif. Lebih produktif artinya kita tetap positif, gitu ya. Tetap bisa melakukan hal-hal yang baik, gitu. Yang kedua, lebih seimbang. Kita tidak ngawur, kita tidak jatuh. Nah, yang ketiga, nah ini yang paling fatal, nabrak haluan. Kan banyak sekali ya, nabrak haluan. Karena kita masih under control, masih regulasi jiwa kita itu masih di ada kita. Nah, itulah pentingnya kita mengasah kecerdasan hati supaya lebih tahan, supaya lebih positif saat menghadapi problem. Dan dengan ini semua secara sunatullahnya, insya Allah hasil yang akan kita dapat pun lebih bagus. Kira-kira gitu. Oke Pak, berarti dari penjelasan yang Bapak sudah sampaikan tadi tuh saya simpulkan semacam kecerdasan hati ini merupakan warning system juga ya untuk diri kita sendiri. Pak. Ya, jadi selain warning system, dia juga memberikan energi. Jadi fungsi hati itu satu, hati rohani ya, bukan. Tapi jantung pun sama secara ilmiah. Satu, memberikan cahaya spiritual. Jadi dengan cahaya itu kita bisa melihat sesuatu yang ada di balik sesuatu. Misalnya gini, pada saat misalnya kita sedang banyak pekerjaan, ya kan, tanggal tua lagi gitu misalnya ya, tiba-tiba ada orang yang malah minta bantuan ke kita, misalnya gitu ya. Iya Pak. Nah, gimana tuh? Nah, kalau orang dengan menggunakan pikiran saja, ini kan beban. Ini udah kita susah, nyusahin lagi, bener nggak? Bantuin tapi buat diri sendiri masih butuh bantuan. Benar. Nah, tapi dengan hati yang ada nilai spiritual, cahayanya mungkin akan beda, gitu. Barangkali inilah peluang bagi saya untuk melakukan kebaikan, dan dengan kebaikan itu ini adalah modal bagi saya untuk minta kepada Allah supaya dikasih solusi yang lebih bagus lagi dari hidup saya. Nah, itu pemahaman yang positif.
Sama juga misalnya kita kedatangan orang yang minta-minta. Misalnya, kalau kita lihat dengan mata saja, mata pikiran saja, orang minta, he is taking dari kita. Benar nggak? Iya, benar. Nah, tapi kalau kita lihat dengan makna lain, kita giving ke dia. Dia ngasih kesempatan kita untuk berbuat baik. Kira-kira gitulah, itu cahaya yang bisa membedakan. Yang kedua, rasa, emosi, sedih, kecewa, itu kan dari hati semua. Yang ketiga, mentalitas, berani, tangguh. Yang keempat, wisdom. Wisdom itu arif, kalau diasah terus hatinya. Nah, yang kelima, dia intuisi. Intuisi itu apa? Kita mengetahui sesuatu tanpa melalui proses-proses yang sadar. Kan banyak sekali di kantor ini kita mengambil keputusan itu dasarnya intuisi. Tanpa baca buku dulu. Iya. Gimana caranya ini gitu ya. Nah, kira-kira itulah tentang hati itu. Ya Pak, sebelum kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, saya mau reminder dulu ke sahabat profesional, boleh ya Pak? Ya. Oke sahabat profesional, sebelum lanjut ke topik kita tadi ini, jangan lupa ya untuk sahabat profesional like video ini, di subscribe juga, dan juga nyalakan tombol lonceng supaya kamu tidak tertinggal video terbaru dari kami. Oke Pak Ubay, kita lanjutkan lagi mengenai hal kecerdasan hati tadi. Lalu dalam kecerdasan hati orang nih sebenarnya sama atau berbeda nggak sih Pak? Atau bisa nggak sih saya bandingin kecerdasan hati saya dengan teman kantor saya? Tidak bisa. Jadi dia murni pencapaian pribadi ya. Nah, baru kemudian jika kita menempati satu organisasi dengan sentuhan yang sama, mungkin bisa dirata-ratakan. Tetapi tetap tidak bisa disamakan antar pribadi. Karena yang kita bahas tadi di muka, kecerdasan hati adalah pencapaian seseorang dari bagaimana dia berusaha untuk mencerdaskan hatinya. Jadi masing-masing usaha juga hasilnya berbeda. Berbeda. Oke Pak. Nah, dari tadi kita udah ngobrol banyak soal kecerdasan hati tuh kayaknya berat banget. Oh iya. Jadi sebenarnya apa sih keuntungan kita nih sebagai profesional muda yang memiliki kecerdasan hati yang baik? Apa karena kecerdasan hati itu kita jadi gampang naik jabatan atau naik promosi gitu Pak? Atau malah klien-klien kita tuh jadi seneng gitu sama kita? Ya, jadi kalau untuk tujuan profesional, kecerdasan hati itu seperti yang saya katakan tadi sangat penting ya. Bukan untuk ingin lari dari kenyataan atau bukan untuk mendinai atau mengingkari ada masalah, tetapi murni untuk memperkuat diri kita ketika kita berhadapan dengan masalah. Nah, ketika itu dikaitkan dengan apakah itu bisa dipakai untuk naik jabatan macam-macam. Gini, di kantor itu kan naik jabatan ada dua. Pertama, karena di kantor itu ada sistem yang benar, maka yang naik adalah orang yang kompeten sama orang yang soleh, benar gak? Iya. Nah, yang baik hatinya, yang pelakunya, keahliannya, maka dia naik. Nah, untuk orang yang mengasah kecerdasan hati, apabila dia hidup di kantor yang manajemennya benar, maka secara sunnatullahnya, secara hukum alamnya, dia akan lebih cepat naik dan tidak jatuh, karena dia punya regulasi diri yang lebih bagus. Nah, Pak, tapi kan di kantor itu nggak mesti begitu. Kadang-kadang yang naik itu bukan yang ahli, tapi karena ada yang pinter cari muka misalnya. Nah, saya sering mendapati ada profesional yang tanya saya, Pak, yang berbakat aja kalah dengan yang pandai menjilat katanya kan. Nah, di kantor memang tidak bisa kita pungkiri ada praktek semacam itu. Nah, bagaimana orang yang mengasah kecerdasan hatinya? Untuk orang yang firm, dia kuat mengasah kecerdasan hatinya, dia pun tetap bisa survive di kantor yang manajemennya keliru sekalipun, karena dia punya manajemen diri yang bagus. Jadi orang yang mengasah kecerdasan hati itu kalau dia hidup di kantor yang benar sistemnya, dia naik terus. Di kantor yang kacau manajemennya, dia kuat kayak jangkar gitu. Nah, bahwa mungkin dia nggak bisa naik atau apa itu dinamika lah yang bisa menjawab itu. Tetapi dia pasti lebih kuat, tidak tergoda gitu. Lebih kuat dan menghadapi kekacauan sistem itu. Syukur-syukur dapat kantor yang manajemennya baik. Bagus. Ya Pak. Nah, sunatullahnya nanti dia akan namanya ada attractiveness ya, kekuatan yang menarik dia
itu bahasa ilmiahnya itu, kalau spiritualnya ada malaikat yang menolong dia karena dia baik, gitu ya, akan digeret kepada keadaan atau tempat yang cocok dengan dia. Pak Ubay, terakhir nih ya, Pak Ubay punya nggak sih tips-tips nih supaya bisa ngebantu kita sebagai profesional muda, terutama yang misalnya baru kerja, gimana sih caranya untuk merawat supaya kecerdasan hati kita ini bekerja dengan baik dan juga optimal? Benar. Tip yang sederhana dan nanti bisa kita elaborasi di berbagai kesempatan, itu adalah menemukan hal-hal yang kita cintai di pekerjaan kita, yang kita rawat di pekerjaan kita, yang kita idealisasikan di pekerjaan kita. Misalnya gini, kantor saya adalah tempat saya mengembangkan diri. Itu kan menemukan sesuatu yang bernilai di kantornya. Kenapa harus begitu? Dengan dia menemukan hal-hal yang bernilai itu, hatinya lebih harmonis dengan pikirannya. Nah itu satu. Jadi terus temukan sesuatu yang bernilai dalam diri kita setiap hari. Kalau nggak bisa setiap hari, setiap minggu. Kalau nggak setiap minggu, setiap bulan. Kalau nggak setiap bulan, setiap tahun. Tapi intinya ada fokus, ya. Ada fokus, ada sesuatu yang saya apresiasi besar di kantor saya ini. Dan itu harus kita jaga. Yang kedua, self care. Self care itu bukan gini, orang self care itu selalu saja terkait dengan fisik ya, dan dananya gitu ya. Padahal enggak, jiwa pun perlu care. Misalnya gini, semua orang di kantor pasti harus stres, bener nggak? Iya pasti. Kalau nggak ada stres berarti kantornya itu nggak benar. Aneh dong. Aneh, benar. Nah, orang yang punya self care itu dia punya monitor di dalam hatinya. Saya boleh stres, tapi nggak boleh kebablasan. Terus caranya gimana? Bermacam cara dia lakukan supaya nggak kebablasan, menjadi depresi, menjadi orang yang despair. Despair itu udah putus asa. Nah, dia stres boleh, tetapi dia cepat kembali. Namanya self care. Orang yang perhatian, yang peduli kepada dirinya, dia tidak membiarkan dirinya stres terlalu lama, dia tidak membiarkan dirinya galau terlalu lama, dia tidak membiarkan dirinya terputus koneksi antara hati dan pikirannya terlalu lama. Cepat kembali. Dan caranya banyak sekali, baca buku yang bagus-bagus sekali, ya. Browsing di internet, menciptakan pemahaman positif. Itulah bagian dari self care yang bisa meningkatkan kecerdasan hati kita di kantor. Oke, jadi intinya kita misalnya kerja dengan ikhlas, semangat, dan pastinya akan menghasilkan sesuatu yang baik. Amin. Ya Pak. Amin. Nah, cukup menarik sekali ya, dan gak kerasa udah terakhir banget. Dan semoga video ini bermanfaat untuk saya, ke Bapak, dan juga pastinya sahabat profesional. Sahabat profesional mudah-mudahan bisa terus terkoneksi dengan kita ya. So, sahabat profesional, jangan lupa ya untuk terus saksikan Connecting Time, di like video ini, di subscribe juga, dan nyalakan tombol lonceng nih supaya kamu tidak tertinggal video-video terbaru dari kami. Dan jika ingin memberikan komentar, langsung saja di kolom komentar di bawah ini berikan masukan positif untuk video-video kami berikutnya. Sampai jumpa di video Connecting Time berikutnya. Bye-bye.